Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Afriani. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya tentang sistem pelayanan jasa servis Honda. Latar belakang, bengkel servis Honda di Kota Bengkalis menghadapi kendala dalam proses pelayanan konvensional yang sulit mengelola data servis dengan efisien. Untuk mengatasi masalah ini, mereka membutuhkan sistem khusus untuk pengolahan data pelayanan jasa servis seperti aplikasi atau website yang menyajikan informasi riwayat servis, estimasi biaya, dan data lainnya secara efisien dan terstruktur. Tujuan dan manfaat. Tujuan untuk meningkatkan produktivitas pelayanan jasa servis, meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan strategi pemasaran dan promosi. Dengan menganalisis data servis dapat mengidentifikasi peluang pemasaran baru, menyesuaikan strategi promosi, dan mengukur efektivitas kampanye pemasaran dengan lebih baik. Untuk manfaat dari sistem pelayanan jasa servis Honda ini yaitu untuk memudahkan bagi pengguna, karyawan, owner, dan keseluruhan operasional bengkel. Selanjutnya ada landasan teori, ada interaksi manusia dan komputer atau HCI adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara pengguna dan sistem. Tidak terbatas hanya pada sistem komputer tetapi juga produk lainnya seperti kendaraan dan peralatan rumah tangga. Peran HCI adalah menciptakan sistem yang bermanfaat, aman, efektif, dan memberikan pengalaman berkesan bagi pengguna. Untuk mengembangkan solusi desain inovatif dan efektif. Selanjutnya itu HCI Guidelines adalah prinsip desain yang penting dalam pengembangan antarmuka pengguna efektif, mencakup kebergunaan yang konsisten, aksesibilitas, responsif desain, berbasis pengguna, kejelasan informasi, feedback pengguna, dan pengurangan beban kognitif. Selanjutnya itu UI UX, User Interface atau User Experience, adalah konsep penting dalam desain produk digital. UI berkaitan dengan tampilan visual produk, sementara UX mencakup keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk digital, termasuk aspek emosional dan psikologis. Selanjutnya itu penentuan masalah riset pengguna. Selanjutnya itu adalah proses desain adalah serangkaian langkah sistematis untuk mengembangkan solusi desain inovatif dan efektif. Untuk prototyping, dalam desain produk memainkan peran penting dalam mengembangkan model awal sebelum produksi massal. Dengan validasi konsep, iterasi, keterlibatan pengguna, dan fleksibilitas. Selanjutnya adalah design thinking. Dalam survei yang dilakukan ditemukan permasalahan tidak adanya sistem khusus dalam pengolahan data pelayanan jasa servis Honda. Dengan pemilik bengkel servis Honda menunjukkan bahwa pengelolaan data masih dilakukan secara konvensional tanpa sistem yang efisien. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mencatat informasi penting seperti riwayat servis dan estimasi biaya. Oleh karena itu, terdapat peluang bagi bengkel servis Honda untuk mengembangkan sistem khusus yang dapat meningkatkan pencatatan dan pengelolaan data serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah user flow. User flow sudah saya gambarkan seperti di bawah. Dan kita lanjutkan yaitu wireframe. Wireframe artinya kerangka gambar. Wireframe adalah kerangka atau blueprint dalam UI UX. Desain yang menjadi representasi visual dari struktur website atau aplikasi di bawah ini adalah wireframe dari sistem pelayanan jasa servis Honda. Yang pertama itu dilakukan login, kemudian halaman pendaftaran, kemudian halaman pelayanan, dan terakhir halaman transaksi. Selanjutnya itu adalah prototyping. Sesuai dengan gambar di bawah, itu adalah prototyping yang sudah saya buat. Untuk hasil desain dan pembahasan, yaitu pertama penggunaan tipografi. Pada desain ini digunakan font Popnis dengan berbagai variasi berat. Font Popnis memiliki bentuk yang modern dan mudah dibaca, cocok untuk digunakan pada website. Untuk ukuran font yang digunakan bervariasi menyesuaikan dengan jenis konten yang ditampilkan. Judul utama menggunakan ukuran font yang besar, sementara teks bisa menggunakan ukuran font yang lebih kecil. Untuk spasi antara huruf yaitu letter spacing digunakan untuk meningkatkan keterbacaan teks, terutama pada judul. Untuk color, dan teks dengan ukuran font yang besar. Warna yang digunakan pada desain ini dominan menggunakan warna merah, putih, dan abu. Untuk kontras warna yang baik
antara teks dan latar belakang sangat penting untuk keterbacaan. Pada desain ini, kontras warna antara teks dan latar belakang cukup baik sehingga teks mudah dibacakan. Selanjutnya, spacing. Margin dan padding digunakan untuk memberikan ruang yang cukup antara elemen-elemen pada halaman sehingga halaman tidak terasa sesak. Desain ini menggunakan grid system untuk mengatur tata letak elemen pada halaman. Grid system membantu menciptakan tampilan yang rapi dan terstruktur, serta memudahkan desainer untuk mengatur elemen pada halaman. UX Law. UX Law desain ini meminimalkan jumlah pilihan yang tersedia untuk pengguna sehingga pengguna tidak merasa kewalahan dalam membuat keputusan. Hal ini dapat dilihat dari navigasi yang sederhana dan menu yang mudah dipahami. Untuk visual, desain ini menggunakan elemen-elemen yang mudah diakses oleh pengguna seperti tombol dengan ukuran yang cukup besar dan jarak yang cukup antara elemen. Jobs Law, desain ini mengikuti konvensi desain yang umum digunakan di website lain sehingga pengguna mudah memahami cara menggunakan website ini. Responsive Design. Layar beranda desain ini dirancang untuk responsif terhadap berbagai ukuran layar sehingga dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Media query digunakan untuk mengatur tampilan elemen pada halaman berdasarkan ukuran layar. Dengan menggunakan media query, desainer dapat memastikan bahwa elemen pada halaman tetap terlihat baik dan mudah diakses di berbagai ukuran layar. Selanjutnya itu the home page. Yang keenam adalah the home page. Halaman utama website ini memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipahami. Halaman utama website ini memiliki beberapa call to action yang jelas dan mudah dipahami. Di antaranya itu ada di sebelah kiri terdapat gambaran untuk servis kunjungan dan sebelah kanan terdapat diskon servis. Selanjutnya page layout. Tata letak halaman website ini menggunakan struktur grid yang sederhana, yaitu pada halaman pendaftaran pelanggan. Navigation. Menu navigasi pada website ini ditemukan di bagian atas halaman dengan desain yang sederhana dan mudah dipahami. Scrolling, website ini menggunakan scrolling untuk menampilkan konten yang lebih panjang. Untuk pagging digunakan untuk menampilkan konten yang sangat panjang seperti daftar produk atau artikel. Untuk heading, title and labels. Heading, title and label pada website ini menggunakan hierarki visual yang jelas. Untuk ukuran font yang besar dan warna yang mencolok, sementara heading sekunder menggunakan ukuran font yang lebih kecil dan warna yang lebih lembut. Keterbacaan. Heading, title, and label pada website ini mudah dibaca dan dipahami. Font yang digunakan jelas dan mudah dibaca dan kontras warna antara teks dan latar belakang cukup baik. Gambar yang saya gunakan yaitu adalah gambar daftar harga atau tarif servis. Untuk link. Keterbacaan link pada website ini mudah dibaca dan dipahami. Link menggunakan warna yang berbeda dari teks biasa dan teks link jelas dan mudah dipahami. Konsistensi. Link pada website ini konsisten dalam penggunaan gaya dan warna. Hal ini membantu pengguna untuk memahami bahwa teks tersebut merupakan link. Grafik, image, and multimedia. Grafik dan multimedia pada website ini memiliki kualitas yang baik. Gambar yang digunakan memiliki resolusi yang tinggi dan terkompresi dengan lebih baik. Relevansi gambar dan multimedia pada website ini relevan dengan konten yang ditampilkan. Gambar dan multimedia membantu pengguna untuk memahami konten dan membuatnya lebih baik. Selanjutnya itu content organization, yaitu konten pada website ini terstruktur dengan baik. Konten dibagi menjadi beberapa bagian dengan judul dan subjudul yang jelas. Navigasi pada website ini memudahkan pengguna untuk menemukan konten yang mereka cari. Menu navigasi yang sederhana dan mudah dipahami dan berserum membantu pengguna memahami lokasi mereka di website. Halaman yang saya tampilkan yaitu semua halaman. Untuk terakhir yaitu search. Ketersediaan website ini memiliki fitur pencarian yang memudahkan pengguna untuk menemukan konten yang mereka cari. Fitur pencarian ditempatkan di bagian atas halaman sehingga mudah diakses oleh pengguna. Fungsionalitas fitur pencarian pada
Website ini berfungsi dengan baik. Fitur pencarian dapat menemukan konten yang relevan dengan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Contohnya yaitu pada data member terdapat menu search. Terakhir, kesimpulan dan saran. Sistem layanan servis yang dibangun untuk mempermudah pelanggan dalam booking dan mendapatkan informasi kendaraan serta promosi. Hal ini meningkatkan pemasaran layanan servis melalui diskon dan bonus, mendorong pelanggan untuk servis secara rutin. Saran meliputi pengembangan sistem untuk bengkel lain dan memperluas modul untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam informasi bengkel. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.